kita semua gini, ada pepatah mengatakan kalau yang lain bisa, kenapa tidak? Tapi sekarang aneh pepatahnya. Kenapa? Kalau yang lain bisa, kenapa harus kita? Aku sempet juga denger banget itu kan ada. Itu meme ya? Meme, iya. Meme anak muda sekarang tuh aneh-aneh. Makanya anak muda itu sebenarnya sudah benar pepatahnya itu. Tapi di pelintir-pelintir Makanya kalau harusnya yang benar kan kalau yang lain bisa kenapa kita tidak bisa? Kan dipelintir. Kalau yang lain bisa kenapa harus kita gitu. Lain bisa, gak usah lah kita aman sudah kan gitu. Welcome bro, kembali lagi di Sabatan Channel. Pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang perlu kita bahas. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan di share kepada teman-teman. Dan juga jangan lupa bunyikan lonceng agar sahabat-sahabat bisa menyaksikan video-video terbaru dari kami. Kita kan saling sharing, berbagi bagaimana kita merubah mindset kita tuh untuk jadi lebih maju kan. Betul. Bagi anak-anak muda sekarang ini ya harus, ya ini akan kita bahas, harus kenapa mereka itu harus bermimpi berani besar, memiliki mimpi yang besar gitu loh. Sebelumnya Ricky tahu nggak mimpi besar? Artinya kan ada beberapa istilah tuh, ada mimpi, mimpi besar tuh bahasa mudanya kita sebut impian. Iya, cita-cita lah ya. Cita-cita pun masih, misalnya cita-citanya jadi apa waktu kita kecil gitu kan? Cita-cita jadi polisi begini-gini. Oke lah. Tapi kan itu prosesnya sangat jauh kan begitu. Artinya kita berbicara di sini mimpi yang besar dan real yang apa akan kita capai begitu. Kalau hanya sebatas mimpi saja, mungkin konotasinya jelek ya. Mimpi aja kamu kan jelek gitu. Iya sih, iya betul. Tapi kalau kita berbicara mimpi besar, maka itu akan berujung pada sebuah impian. Betul. Impian yang sangat besar. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya sahabat Ricky nih. Punya mimpi besar nggak? Kalau sekedar mimpi punya, pasti saya punya. Bukan sekedar mimpi besar loh ya. Oke. Mimpi besar saya itu ingin menjadi seorang pembicara yang profesional, seorang host yang pro seorang host yang pro lah. Kemarin kan kita pernah bahas ekspor itu ya. Kita seorang hoster yang expert begitu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Insyaallah kalau step-stepnya kita jalani, insyaallah tercapai. Betul. Artinya begini, kalau misalkan banyak orang memiliki impian kayak tadi sahabat Ricky pengen jadi hoster terkenal seperti itu. Bahkan kita kalau punya impian, saya yakin kita pengen punya mobil mewah, motor gede, moge. Kita pengen punya rumah besar. Kalau bisa ya rumah itu sejenis juragan kontrakan ya nggak masalah. Artinya kita punya passive income. Nah itu nanti malah kita bahas juga kalau kita punya passive income di kesempatan yang lain ya, bisa kita bahas. Itu ada beberapa alasan anak muda kenapa kita harus berani bermimpi besar. Yang pertama itu, anak muda itu seperti apa yang dipikirkan. Artinya kamu itu seperti apa yang kamu pikirkan. Jika dari awal Ricky sebagai anak muda itu berpikir gagal, maka sejatinya Ricky itu sudah gagal dari awal. Dari awal sudah itu. Kalau berpikirnya seandainya dia gagal gitu ya. Iya. Maka dia sebenarnya sudah jadi orang yang gagal. Karena apa? Ucapan itu doa, pikiran pun doa. Karena pikiran itu doa yang tidak diucapkan, dan itu lebih malah berbahaya. Karena kalau dia ucapan itu bisa sebatas ucapan, tapi kalau pikiran itu bisa jadi keyakinan, kan seperti itu. Artinya di sini seorang fisikawan Indonesia mengatakan bahwasanya ada hukum tarik menarik, law of attraction. Pernah dengar? Ada hukum tarik menarik ya? Iya, kalau bahasa hukumnya tuh law of attraction, hukum tarik menarik alam. Jadi semua yang ada di alam semesta ini itu dia memiliki energi positif. Dia akan mendukung apa yang kita pikirkan. Begitu. Artinya alam semesta itu menarik
apa yang kita yakini, bukan apa yang kita inginkan. Oke. Ya, misalnya Ricky pengen tadi jadi hoster pro, tapi Ricky itu ragu akan diri sendiri. Tapi tadi sudah ngomong Ricky pengen, bermimpi lah, ingin doang. Iya. Tapi Ricky nggak yakini diri Ricky itu bisa jadi hoster terkenal, nggak mungkin jadi. Oke. Jadi sama seperti Tuhan. Tuhan itu kan ada di dalam agama kita, bahwasanya dikatakan, aku, kata Tuhan ya, aku sebagaimana sangkaan hambaku. Oke. Saat kita menyangka Tuhan itu maha baik, maha rahmat, maka Tuhan itu memang seperti itu, maha penyayang. Saat kita juga menyangka Tuhan, aduh kok aku begini terus, jangan-jangan siksaan Tuhan, ditambah itu siksanya. Makanya ada ayat, jika kamu bersyukur, maka akan kutambah nikmatmu, segala macam. Jika kamu tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih, kata Tuhan. Jadi manusia, kita itu tergantung apa yang kita pikirkan dan kita yakini. Seperti itu. Lihat kalau orang-orang sukses itu ya, orang-orang sukses itu mereka selalu berpikiran positif, selalu bersemangat. Coba nanti kawan-kawan bisa dicek channel-channel lain, beberapa orang pengusaha sukses itu bawaannya semangat. Energi positifnya meskipun tua itu ya, meskipun tua. Apalagi sebagai kita anak muda. Betul Ya kan? Coba Ricky lihat itu, kalau yang orang artinya dia pengusaha sukses tuh indikatornya bisa jadi tadi uangnya banyak ya. Coba lihat itu, mereka happy gitu, pembawaannya selalu ceria, karena tadi itu untuk menarik energi positif. Coba sahabat Ricky bandingkan dengan, mohon maaf, orang-orang yang suka mengeluh, suka cerita yang negatif. Lihat dari segi finansialnya rata-rata mereka di bawah ya. Di bawah. Pasti kan? Ricky tahu lah. Iya. Nah itu tuh berpengaruh karena mereka yakin, aduh diriku ini begini aja, nggak bisa berkembang. Karena mereka meyakini itu. Jadi kita itu seperti apa yang kita sangkakan gitu. Sangka baik terus. Akhirnya kan di dalam agama kita diajarkan bagaimana kita untuk selalu berprasangka baik, entah itu kepada Tuhan ataupun sesama makhluk, terlebih ke diri sendiri. Itulah kenapa anak muda itu harus memikirkan dia tuh selalu positif seperti. Tapi terkadang memang anak muda hari ini, ya kan? Anak muda hari ini itu takut untuk bermimpi besar, gitu. Mungkin entah dari, saya nggak tahu ya, entah dari pengaruh dirinya sendiri, karena ada peribahasa yang mengatakan ketika engkau bermimpi besar dan tidak engkau capaikan mimpimu, itu akan terasa sakit bagi dirimu, kan gitu. Ada pepatah mengatakan seperti itu. Mungkin ya, mungkin anak muda hari ini takut dengan hal itu, padahal ini disuruh mimpi gitu loh. Begitu ya. Itu nanti ada. Ada itu. Itu yang pertama tadi. Nanti ada itu alasan yang berikutnya. Alasan yang kedua, kenapa seorang anak muda itu harus berani bermimpi besar itu, kalau dia itu bermimpi besar, maka hidupnya itu akan lebih terarah. Ya. Kalau sudah terarah, ini ada arahnya nih ya. Dia anggaplah ini mimpi besar kan, ini mimpinya dia, impian dia. Dia hidup di sini, tentu ada proses untuk mencapai itu tadi. Betul. Artinya terarah sih, nanti larinya ke fokus lagi. Jadi begini, ilustrasi. Misalnya Ricky jalan dari sini ke titik ini. Kalau Ricky punya mimpi yang besar, walaupun nanti misalnya di perjalanan ada belok ke kiri, belok ke kanan, nanti muter lagi sini, tapi Ricky masih ada punya mimpi besar itu, insya Allah akan tetap menuju ke sana. Yang bahaya itu kalau seorang anak muda itu nggak punya mimpi besar di sini tadi. Saat dia nggak punya mimpi besar, nggak punya impian, pada saat belok dia belok lagi, terus belok, muter-muter, tanpa ada tujuannya kemana? Betul. Nggak ada kan? Betul. Saat kita punya mimpi besar, tetap, mohon maaf, misalnya tadi tetap, misalnya
ketemu kegagalan, ketemu entah apa di jalan, tapi kita tetap punya tujuan. Apapun yang terjadi, rintangannya, kita harus bisa mencapai itu. Semakin besar rintangan akan semakin mudah untuk mencapai itu, gitu ya peribahasanya. Bisa seperti itu. Akan lebih terasa indah kemenangan di akhir nanti. Asik. Betul. Misalkan begini, saya kemarin dari kuliah ya, saya punya beberapa mimpi besar. Saya catatkan itu di Nah, itu nanti ada materinya sendiri bagaimana mengeksekusi mimpi itu. Oke. Nanti. Oke, dan episode selanjutnya ya. Ya, Oke, ya. episode selanjutnya kita akan bahas itu ya. Tunggu saja episode selanjutnya. Banyak komen dan like share ini. Semangat kan begitu. Iya, betul. Contohnya begini, saya dari kuliah itu, saya mimpi-mimpi saya itu saya tempel. Saya bukan ilustrasikan, saya realisasikan dalam sebuah gambar. Saya tempel itu di kamar saya. Di situ ada beberapa ya, saya kasih contoh. Saya ada impian saya menjadi lulusan terbaik. Pada saat wisuda nanti itu di tahun 2012, saya wisuda 2015. Alhamdulillah tercapai mimpi itu ya. Jadi wisudawan terbaik, satu STAIS loh ya. Yang mahasiswanya kurang lebih 200-300 lah ya. Lumayan lah. Tapi nggak dapat beasiswa. Tahun pertama dapat itu kayak mereka yang lulusan terbaik itu. Dari zaman saya kayaknya terlupakan, entah enggak saya tagih ya begitu kan. Iya. Dan itu salah satu mimpi saya, dan saya tulis tahunnya berapa. Nanti itu eksekusinya. Oke. Yang kedua, saya itu ada impian saya itu menikah. Saya tulis tanggalnya juga di situ. Dan itu terrealisasi, tercapai. Dan saya tulis itu kan saya di 2015 tercapai nikah saya. Terus saya juga punya usaha, punya toko sendiri, saya tulis itu zaman saya ikut Abah, saya tulis. Alhamdulillah 2017 tercapai. Oke. Terus saya juga punya cita-cita pengen naik haji. Alhamdulillah tercapai. Daftarnya aja tapi. Ya semoga tercapai. Kan, sekarang kan nunggu sekitar ya 5 tahunan lah ya. Mana lebih sekarang lebih 10 tahun itu baru bisa. Kayaknya enggak tahu daftarnya itu tahun berapa. Sudah dapat kursi begitu. Oke. Artinya kalau kita punya tujuan itu dan realisasikan, hidup itu lebih terarah gitu loh. Artinya begini. Ketika sahabat Ricky tahu kan alam sadar, ya, kita lagi bangun begini itu alam sadar ya. Dan ada alam bawah sadar. Oke. Dikatakan ada sebuah teori bahwasanya alam bawah sadar itu 60.000 kali membantu proses mewujudkan mimpi tadi melalui prosesnya itu dia melalui membantu 60.000 proses tadi mengarahkan kita mewujudkan mimpi itu. Oke. Itu kekuatan alam bawah sadar. Sebenarnya alam bawah sadar kita itu lebih kenceng membantu proses kita daripada kita alam sadar. Kalau kita alam sadar begini, terlalu banyak mikir. Nah, alam sadar kita begini ketemu teman yang nggak sepemikiran, itu sudah bisa berpengaruh. Tapi kalau kita mempunyai mimpi yang besar, kita ingat-ingat terus, kita lihat terus. Tadi kayak saya tiap malam akhirnya lihat tuh, karena di dinding kamar, saya lihat pagi saya lihat. Alhamdulillah terwujud itu. Terwujud mimpi-mimpi itu. Dan banyak lagi nanti saya mau punya sarang walet gitu kan, punya juragan kontrakan, punya podcast sendiri gitu. Itu harus nanti kita eksekusi materi itu ya. Oke. Nah, itu tadi sangat berpengaruh. Ricky juga kan pernah lihat tukang hipnotis yang mungkin di TV entah rekayasa atau enggak, tapi memang real begitu. Saat seseorang itu dihipnotis, misalnya dia melihat warna ini, misalnya ini warna biru ya, ini kelihatan biru. Seorang itu bisa dihipnotis saat seseorang itu melihat warna biru, misalnya dia diberi itu kan sugesti ya. Melihat warna biru, kamu akan menjadi jago ngomong. Itu saat disugesti, dia disugesti begitu, pada saat dia otomatis melihat warna biru itu dipengaruhi alam bawah sadarnya, dia betulan bisa jago. Iya, betul. Ya kan? Saya pernah juga melihat itu, memang itu ada. Memang di tahun 2012 itu kemarin di Sangatta itu ada orang-orang yang memang pandai dalam hal itu. Dan itu pun ketika dia ini
tidak berani pegang ular ya. Tapi ketika dihipnotis gitu. Iya, jadi kalau sekarang bahasa medis kayak itu hipnoterapi kan. Ya, begitu. betul. Itu kan artinya itu bermain psikologi kan Iya, gitu. alam Membangkit. bawah sadar. Iya, betul. Artinya itu ketika sudah alam bawah sadar muncul, apa yang dia takuti itu pasti bisa dia lawan gitu. Bisa. Oke. Makanya itu termasuk mimpi itu harus penting gitu loh. Untuk mencapai goal kita tadi. Iya, Nah, betul. itu alasan yang kedua. Selanjutnya Mas, kita masuk kepada alasan yang ketiga. Kenapa seorang pemuda itu harus berani bermimpi besar? Anak muda itu harus sadar. Perubahan itu adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah pilihan. Oke, perubahan itu adalah sebuah kebutuhan tapi bukan sebuah perubahan. Pilihan. Oh, bukan sebuah pilihan. Bukan pilihan lagi. Oke. Jadi perubahan itu wajib. Oke. Artinya begini. Coba sekarang Ricky bayangkan pendapatan kemarin kok nggak salah saya ingat rata-rata 1,8 per bulan. Betul. Sekarang umur sudah 27 tahun. Berjalan 27 tahun. Berjalan 27 tahun. Bandingkan Ricky masa mau pendapatan 1,8 aja. Betul. Enggak kan? Enggak. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang besar, misalnya kayak tadi punya rumah sendiri, punya mobil mewah segala macam, tentu harus punya, mohon maaf, uang yang banyak kan begitu. Betul. Nah, artinya kalau Ricky nggak mulai berubah dari sekarang, Ricky akan tetap berjalan gini-gini aja. Padahal Ricky anak muda. Iya, betul. Ini kan kita berbicara anak muda. Anak muda ya. Mohon maaf yang Enggak, kalau yang tua ya sudahlah. Ya, nikmati aja masa hidup. Enggak, artinya kita mumpung masih muda, sama-sama muda, ayolah kita bergerak, betul. berubah. Oke. Itu suatu kewajiban, keharusan, bukan lagi pilihan. Artinya kita sekarang ini hidup zaman globalisasi. Semua yang dari luar bisa masuk. Pasar bebas masuk. Betul. Kalau bukan kita, Siapa lagi? siapa lagi? Masa orang-orang luar yang menguasai negeri kita tercinta? Aku ada ingat salah satu narasumber kita kemarin itu pemuda, tokoh pemuda yang sangat luar biasa gitu. Artinya pesan beliau ke para anak muda, memang anak muda hari ini harus bisa mengambil posisi-posisi yang luar biasa. Kalau tidak, habis negara kita. Siapa lagi kalau bukan anak muda? Nah itu. Betul. Karena kita kan pemimpin masa depan. Betul. Ya, anak muda hari ini akan menjadi pemimpin masa depan. Nggak mungkin yang tua itu hidup terus. Nggak mungkin dia terus kan? Nah, yang nyata pasti akan mati. Ya, di luar kita nggak tahu umur kan, kita juga bisa mati gitu loh. Cuma Artinya kan agak lama aja kita. ada regenerasi di situ kan. Jadi sama lah dinosaurus. Dinosaurus itu kalau nggak berubah, dia punah. Bayangkan kalau kamu tetap begitu-gitu aja, kamu akan dihantam oleh pesaingmu. Oke. Jadi kamu harus berani melakukan perubahan untuk mencapai tujuanmu itu. Ya. Oke. Itu sekarang kita masuk ke alasan yang keempat tadi. Kenapa anak muda itu harus berani bermimpi besar? Ini kita tadi berbicara ketika kita gagal, Ya. kita akan bangkit dengan cepat kalau kita mempunyai mimpi yang besar. Nah, terkadang ini terkadang mohon maaf ya, termasuk saya juga gitu. Terkadang ketika kita sudah jatuh, untuk bangkit lagi tuh rasa trauma itu muncul. Terkadang seperti itu. Berarti impian dan mimpi besar Ricky itu kurang besar. Oke. Bisa jadi kurang besar atau kurang terrealisasi. Itu apa ya bahasanya kemarin? Kurang apa kalau gambar itu namanya? Kurang terrealisasikan, kurang tervisualisasikan. Jadi impian Ricky itu masih angan-angan. Oke. Jadi seorang itu kalau punya mimpi besar, dia tuh biar gagal gimana pun. Misalnya nih, dia kalau lagi malas, dia ingat mimpi besarnya itu. Bangkit lagi. Dia bangkit lagi. Oke. Seandainya dia lagi leha-leha, santai-santai, dia ingat kompetitornya, dia tuh akan semangat lagi mimpi besar. Karena sekarang sudah itu tadi kembali ke zaman serba cepat. Iya. Itu kalau kita pesaing lambat sedetik aja, bayangkan bagaimana kemarin
taksi terus ojek konvensional itu dihantam dengan kecepatan teknologi itu, dengan ojek online segala macam. Kalau mereka nggak ngikuti, selesai. Betul. Artinya kalau kita gagal juga, kita ingat lagi kompetitor kita, Tujuan awal tujuan lagi. kita. Lo kita misalnya gagal tadi bisa dianalisa. Kalau nggak impiannya terlalu kecil, impian besar itu belum ada. Coba ada jelas impiannya besar. Atau misalnya nanti ada juga alasan lain, misalnya leha-leha, ternyata tagihan Ricky banyak. Lah itu kan lebih membangkitkan. Tadi misalnya Ricky nih, misalnya sudah berkeluarga. Istri sahabat Ricky punya impian mobil mewah. Kita harus misalnya, mohon maaf sebutkan merek, nanti kan kalau ada kita eksekusi mimpi itu harus spesifik. Ini contoh ya. Nanti materinya lebih jelas nanti ada sendiri. Tahun ini 2021. Istri sahabat Ricky punya impian, punya mobil, mohon maaf kita sebut merek, mobil Pajero Sport di tahun 2002, dan itu ditulis di dinding yang besar di kamar Ricky. Nah saat Ricky mengalami kegagalan, mengalami kemalasan, saat istri Ricky itu pengen itu tadi impiannya, mungkin sahabat Ricky, itu lain impianku, impian istriku. Tapi istri juga bisa nuntut, Mas ini loh impian kita. Ini semangat lagi. Walaupun gagal berapa kali, kalau ada terrealisasi itu gambarnya, divisualisasi itu impian, kita akan tetap bangkit. Itu bedanya mimpi besar sama mimpi-mimpian. Kayak tadi misalnya sahabat Ricky habis usaha ini ternyata gagal, malas lagi. Karena memang aku yakin impiannya terlalu kecil, masih ngambang, tidak jelas tanggalnya berapa, tahunnya berapa harus dapat. Pasti nggak ada begitu. Nggak ada. Hanya di otak, tidak bahasa tadi, tidak divisualkan gitu. Nanti itu ada materi cara mengeksekusi mimpi. Oke, tunggu saksikan ya episode selanjutnya. Ya. Nah itu tadi artinya kalaupun gagal ya, jalan terakhir sudah. Kalaupun kita mengalami kegagalan tadi, artinya kita melihat ke bawah, masih banyak yang harus kita syukuri juga. Segagal-gagalnya kita masih bisa makan, masih ada orang-orang yang lebih sakit dari kita. Tapi kita lihat lagi ke atas. Wah, ini orang-orang yang ku idolakan sudah begini, sudah punya ini. Kita bangkit lagi, gitu loh. Jadi kita tetap bisa melihat ke bawah dan tetap melihat ke atas. Harus balance kan. Jangan hanya melihat ke atas saja. Jadi kalaupun gagal tadi harus tetap ada yang disyukuri, begitu kan? Jangan sampai gagal baru disumpah-sumpahin. Jangan. Itu salah teman kamu. Bahaya itu ya. Bahaya. Jangan sampai seperti lo anak muda hari ini jangan kayak gitu. Impian itu ingat, impian besar. Selanjutnya alasan yang terakhir, yang kelima adalah kenapa anak muda itu harus bermimpi besar. Artinya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Nothing impossible. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Iya. Kita semua gini, ada pepatah mengatakan kalau yang lain bisa, kenapa tidak? Tapi sekarang aneh pepatahnya. Kenapa? Kalau yang lain bisa, kenapa harus kita? Aku sempet juga denger banget itu kan ada. Itu meme ya? Meme ya. Meme anak muda sekarang tuh aneh-aneh. Makanya anak muda itu sebenarnya sudah benar pepatahnya itu. Tapi di pelintir-pelintir makanya kalau harusnya yang benar kan, kalau yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kan di pelintir. Kalau yang lain bisa, kenapa harus kita? Gitu. Lain bisa, nggak usah lah, kita aman sudah kan gitu. Itu bisa mereka itu bercanda kalau dapat tugas yang berat gitu. Harus kita gitu. Artinya gini, sahabat. Tangan kita sama-sama dua. Kaki kita sama-sama dua. Kepala kita satu. Otak kita satu. Kenapa kok yang lain tuh, misalkan kita contoh tadi podcaster terkenal atau YouTuber terkenal kayak Ria Ricis, terus ada siapa kemarin, Mbak Imwo, Atta Halilintar, itu kan anak muda juga, paling di atas kita sedikit. Betul. Bahkan Ria Ricis kalau nggak salah muda dari kita bisa jadi. Dia Ria Ricis 25. Nah, sahabat Ricky 27. Tapi dia sudah finansialnya luar biasa kan? Oke. Nggak ada yang nggak mungkin, kecuali dia kepalanya dua.
otaknya 2 ya mungkin lebih pinter. Enggak, kalau kepalanya 2 dan otaknya 2 ketika muncul di TV akan selesai. Nah artinya kan sama Ki. Oke. Tuhan itu memberikan potensi itu sama. Tergantung kita aja lah. Nggak ada yang nggak mungkin. Oke. Artinya begini, terlebih kita sebagai orang-orang yang memiliki Tuhan, Tuhan kita itu maha kuasa, Tuhan kita itu maha kaya. Apa yang nggak mungkin? Asal kita mau berdoa dan berusaha, semuanya itu mungkin. Dan alam pun mendukung kita. Oke. Ya kan, kayak tadi hukum tarik menarik alam, law of attraction itu. Apa yang kita pikirkan, alam pun ikut mendukung. Sama juga kan ada di dalam agama kita itu mengatakan bahwasanya alam itu mendukungnya gimana sih? Dikatakan di hadis itu kan seorang penuntut ilmu itu dia dari rumah sampai ke tempat dia menuntut ilmu itu kan didoakan. Apapun yang dilewatinya. Pohon itu mendoakan, ikan-ikan mendoakan. Jadi itu hukum tarik menarik itu berlaku bagi siapa saja. Oke. Ya. Terlebih kita orang bertuhan, kenapa harus takut? Kenapa harus? Oke. Tuhan kita itu maha kuasa, tinggal minta. Tinggal minta. Kadang kita sendiri ndak yakin dengan kekuatan Tuhan kita, itu masalahnya. Gak ada yang nggak mungkin. Ya kan, coba apa yang bikin nggak mungkin? Mohon maaf, bahkan orang yang keterbatasan fisik pun banyak yang sukses. Ya, betul. Kita yang normal sampai kita nggak sukses, itu kurang ajar. Gak bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan, potensi itu. Oke. Yang ada kan hanya mindset tadi. Dia karena dia nggak memiliki mimpi besar. Coba dia memiliki mimpi besar, wah sudah potensiku sama. Ria Ricis mulutnya juga satu. Oke. Ya kan mulutnya cuma satu. Mulutnya cuma satu. Harusnya bisa lah kita ngikuti. Harusnya. Ya kan? Masa masa sih kita nggak bisa? Nothing impossible. Artinya kita harus memiliki mimpi besar itu tadi. Sama misalnya, tadi kita kembali sedikit kenapa mimpi itu sangat berpengaruh bagi alam bawah sadar kita. Kalau kita bermimpi besar itu akan masuk ke alam bawah sadar itu tadi. Ricky pernah nggak suka sama cewek? Pernah? Ya pernah. Kalau nggak pernah nggak. Suka banget yang suka banget pernah nggak jadi cewek idaman? Pertanyaan yang mana? Suka banget atau yang suka saja? Iya, jadi kan pertanyaannya Ricky pernah suka banget nggak sama cewek? Pernah. Pernah ya? Pernah. Sampai ke bawah mimpi pernah? Pernah dong. Mimpi basah? Enggak lah. Bahaya kalau aku ya kan bahaya. Nanti istri saya nonton lah ya. Nah itu kan itu tuh kalau kita bermimpi besar itu kan Ricky visualisasi tiap hari, akhirnya sampai bermimpi itu. Nah artinya di sana itu alam bawah itu sangat berpengaruh sampai bermimpi itu gitu loh. Artinya apapun yang kita lakukan sekarang ini, kita harus memiliki tujuan itu tadi. Ya, itu 5 alasan kenapa anak muda harus bermimpi. Oke. Jadi pada pagi hari ini sangat luar biasa ya, para penonton Sahabatan Channel. Saya banyak dapat masukan. Ternyata memang anak muda hari ini mimpinya terlalu kecil. Dan juga wajib bagi anak muda harus bermimpi besar. Harus bermimpi besar. Kalau dia gagal, dia susah bangkit, kemungkinan mimpinya terlalu kecil. Kemungkinan terlalu kecil. Luar biasa. Oke. Sahabat-sahabat semua, para penonton Sahabatan Channel, sebelum closing atau nanti sebelum saya tutup podcast kita pada pagi hari ini, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat penonton, jangan lupa untuk di subscribe channel kami, di like, di komen, serta jangan lupa dibagikan ke teman-teman apabila ini channel bermanfaat buat teman-teman, khususnya teman-teman di sekitar kita, agar teman-teman di sekitar kita bisa satu persepsi dengan kita, satu mindset dengan kita, bahwasanya anak muda hari ini harus betul-betul bermimpi dengan besar. Ya, harus mimpi besar. Jangan mimpi doang. Jangan mimpi doang. Kalau mimpi doang selesai. Kalau bangkit
Kalau gagal susah bangkit karena nggak ada tujuan yang real. Oke, sebelum kita silakan mungkin ada pesan-pesan singkat buat sahabat-sahabat penonton kita. Ya, kalau pesannya sebenarnya mengingatkan pribadi ya, karena kita sebagai anak muda. Saya muda loh, sahabat-sahabat saya kemarin di video kita itu sudah saya sebutkan umurnya. Nanti ceklah umur saya. Jangan lupa dicek. Di part 1 ya kalau nggak salah. Ya, di part 1. Di part 1. Artinya begini, anak muda semua, siapapun itu ya. Kita diberi waktu di dunia ini sama 1 hari 1 malam itu 24 jam. Oke. Jadi kita diberi itu 24 jam. Normalnya seorang manusia itu tidur mereka sehari 1 malam itu 8 jam. Kalau kita hitung 8 jam itu 1/3 dari 24 jam. 24 jam. Jadi 1/3 hari kita itu gunakan untuk tidur. Bayangkan kalau misalnya kita manusia itu rata-rata kita hitung mereka mempunyai umur 60 lah ya. Iya 60 rata-rata 60 rata-rata. Rata-rata 60. Bahkan ada yang cepat. kita bicara rata-rata manusia. Di umur 60 itu kalau kita kalikan 1/3 itu kita akan menemui hasil 20. Artinya di sini 20 itu ya 20 tahun tadi, 60 tahun kali 1/3 20 tahun. Bayangkan kita selama hidup itu hanya untuk tidur itu cuma 20 tahun itu digunakan cuma untuk tidur. Bayangkan itu, waktu itu sangat lama. Coba kita kurangi untuk kita berbuat yang lebih bermanfaat, menggapai impian itu, harusnya bisa. Ya itu tadi, nothing impossible. Makanya yang dilakukan anak muda sekarang itu harus berubah. Ya kalau kita hitung-hitung yang tadi 8 jam, bagaimana orang yang tidur 12 jam? Separuh dari umurnya. Bagaimana yang tidur sampai 18 jam? 3/4 umurnya dihabiskan. Makanya jangan heran kalau kita masih begini-begini aja, kita nggak berubah. Ya kita akan seperti ini terus, nggak akan menemui sebuah namanya kesuksesan. Ya. Jadi anak muda sekarang itu wajib memiliki mimpi besar itu. Oke. Kalau sahabat-sahabat penasaran dengan konten-konten kami, insya Allah kita akan buat konten terkait eksekusi mimpi. Ya. Insya Allah kita akan buat konten terkait eksekusi mimpi. Tapi sebelum itu saya harapkan kita bisa tembus 300 kali tonton baru kita insya Allah buatkan eksekusi mimpi ya, agar Sahabatan channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam sahabat